Hai, kembali lagi bersama saya Minho, yang pastinya selalu setia menemani kesepian Anda semua. Di video kali ini, Minho akan membahas alur cerita film yang berjudul Man on High Heels tahun 2014. Sebelum lanjut, siapin kopi bagi yang ngopi, siapin teh bagi yang ngeteh. Yang suka kawa-kawa, jangan lupa kehabisan stok. Dan tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa film dimulai dengan menampilkan suasana kehidupan malam di sebuah kota tempat kelahiran Minho di Korea Selatan, di mana seorang pria bernama Mr. Kim terlihat berbicara tentang seorang pria bernama Ji-wook yang ia temui di sauna beberapa waktu lalu. Pada saat itu Mr. Kim melihat banyak bekas luka di sekujur tubuh Ji-wook yang merupakan detektif pembunuhan yang terkenal karena kemampuannya yang tak terbantahkan untuk menangkap penjahat yang kejam. Ji-wook dipuja sebagai legenda di kepolisian dan juga ditakuti di kalangan mafia karena kebrutalannya dalam menindak kejahatan. Setelah menjadi korban kebrutalan Ji-wook, Mr. Kim menjadi takut dan mencoba untuk tidak berurusan dengannya, apalagi ia juga dikenal sebagai polisi tangguh yang bisa menangkap penjahat dengan tangan kosong. Suatu malam, Ji-wook mengunjungi sebuah klub di mana dia hampir tidak diizinkan masuk karena dia dituduh menyembunyikan benda tajam di dalam tubuhnya. Saat malam harinya, Ji-wook bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Jang-mi yang memberinya pistol dan memberitahunya di mana Mr. Kim berada. Jang-mi menunjukkan bahwa pistol itu hanya memiliki jumlah peluru yang terbatas dan Jang-mi tampaknya tidak yakin bahwa Ji-wook akan mampu mengalahkan anak buah Mr. Kim. Namun Ji-wook tidak mempedulikannya dan bergegas ke tempat Mr. Kim yang bersiap-siap untuk melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari Ji-wook. Namun Ji-wook sampai di sana lebih dulu dan menodongkan pistol ke arahnya. Mengetahui Ji-wook datang sendirian, dia merasa sedikit percaya diri karena dikelilingi oleh anak buahnya yang cukup tangguh dan bisa melindunginya. 지금까지 윤영 얘기가 반이었어. 이번에도 혼자 오셨네. 까지 간 인생은 내가 그리 하겠습니까? 앞으로 하면 돌리고 앞으로 합니다. Tapi sepertinya Mr. Kim terlalu meremehkan Ji-wook. Ji-wook dengan berani bergegas maju dan bertarung melawan anak buah Mr. Kim. Meskipun Ji-wook sendirian, dia dapat dengan mudah mengalahkan mereka semua dengan tangan kosong. Setelah dia membunuh semua anak buah Mr. Kim, Ji-wook kemudian mendatangi Mr. Kim dan memukulinya dengan brutal. Ya, sangat brutal. Pagi pun tiba. Ji-wook pergi untuk mengantar Jang-mi kembali ke tempat tinggalnya. Setelah itu, Ji-wook memberinya sejumlah uang karena Jang-mi telah membantunya. Ji-wook kemudian mengingat masa lalunya ketika dia masih di sekolah menengah, di mana dia sering menghabiskan waktu dengan seorang siswa laki-laki yang merupakan teman sekelasnya. Wah, ini mah bukan sebatas teman biasa, kayak berbunga-bunga gitu. Ji-wook kemudian pergi menemui seorang wanita bernama Yo-jung yang merupakan psikiaternya, karena akhir-akhir ini Ji-wook sering mengalami depresi. Setelah itu, Yo-jung memberi Ji-wook obat penenang dan mengantarnya kembali ke rumahnya.
Tegugur teangin, Jiwok kemudian memberitahunya tentang keinginannya untuk pensiun dari pekerjaannya sebagai petugas polisi. 회사 그만두거든. 미안하다. 고마웠어. Keesokan harinya, Jiwok datang ke kantor dan menemukan atasannya memuji penampilannya karena menangkap Mr. Kim, salah satu mafia paling berpengaruh di kota. Namun di sisi lain, atasannya juga menyalahkannya karena selalu bertindak sendiri yang dapat membahayakan keselamatan Jiwok. Tapi kemudian kemarahan atasannya mereda saat Jiwok menyerahkan surat pengunduran dirinya, sehingga atasannya kemudian memberinya misi terakhir sebelum ia pensiun dari kepolisian. Malam itu, Jiwok kembali ke Jangmi dan menawarkan pekerjaan untuk membantunya dalam misi terakhirnya. Di tempat lain, adik laki-laki Mr. Kim yang bernama Hogun tampak terkejut melihat Mr. Kim dalam kondisi kritis di rumah sakit. Hogun berjanji untuk membalaskan dendam saudaranya. Hogun ingat pertama kali dia bertemu Jiwok dan melihat dengan matanya sendiri ketika Jiwok bisa dengan mudah mengalahkan semua anak buahnya dengan satu tangan dan terlihat sangat jantan ketika dia mengalahkan penjahat di luar sana. 자, 사내니까 날이지. 발차기 좋구나. 그딴 건 어디다가 팔아먹었니? 옷이 안 좋더만. Namun di balik penampilan Jiwok yang keren dan handsome, ada rahasia yang harus dia sembunyikan dari dunia tempat dia tinggal. Jiwok terlahir sebagai laki-laki dan dia ingin menjalani hidupnya sebagai seorang wanita sejak masa remajanya. Anjir, dia mencoba untuk menekan keinginan batin ini, tetapi sia-sia. Jiwok akhirnya mencapai titik di mana dia tidak bisa lagi menyembunyikan siapa dia sebenarnya dan memutuskan untuk mengambil resiko untuk mendapatkan operasi transgender. Sementara itu di tempat lain, salah satu rekan Jiwok di kepolisian, seorang pria bernama Jiwon, sedang menyelidiki kasus pelecehan seksual oleh seorang pria mesum terhadap wanita ketika mereka berada di tempat parkir sendirian. Mereka kemudian menggunakan Jangmi sebagai umpan untuk menangkap pelaku. Namun Jiwok tidak ikut dalam pengintaian karena dia sudah memiliki janji dengan seseorang. Jiwok kemudian meminta Jangmi untuk berhati-hati dan berjanji untuk selalu mengawasinya. Malam itu, Jiwok ternyata bertemu dengan seorang transgender bernama Bada yang juga seorang polisi. Jiwok kemudian memberitahu Bada bahwa dia merasa dia adalah seorang wanita yang terperangkap dalam tubuh pria jantan dan handsome. Karena itu, ia mengalami depresi yang membingungkannya tentang identitas aslinya. Namun ketika Jiwok memutuskan untuk menjalani operasi pergantian kelamin, dia masih khawatir tentang masa depannya setelah menjadi transgender. Setelah itu, Bada memperkenalkan Jiwok kepada pria transgender lainnya bernama Dodo. Dodo akan membantu Jiwok berdandan seperti wanita, dan setelah itu, mereka akan pergi bersama sehingga Jiwok terbiasa berpakaian seperti wanita. Namun Jiwok ternyata tidak siap dan kemudian pergi. Sesampainya di rumah, Jiwok kembali memikirkan apa yang dikatakan Bada dan Dodo tentang keberanian untuk menunjukkan identitas mereka sebagai transgender. Setelah itu, Jiwok kemudian mencoba mendandani dirinya dan memakai pakaian wanita. Lalu keluar dengan penampilan itu untuk menumbuhkan keberanian dan kepercayaan dirinya. Namun saat berada di dalam lift, tiba-tiba sekelompok orang masuk ke sana sehingga lift menjadi ramai. Jiwok kemudian menyembunyikan wajahnya karena dia masih malu dengan penampilannya. Namun dia tidak bisa menyembunyikan suaranya yang sangat maskulin ketika dia menerima telepon dari Jinwo. 그래, 여보세요. Ternyata sesuatu terjadi pada Jangmi ketika mereka mencoba untuk menangkap si pelaku pelecehan. Terpaksa Jiwok bergegas menghapus riasan dan mengganti pakaiannya, lalu pergi ke kantor polisi. 강도를 잡았습니다. 그 친구가 좀 다쳤는데. Sesampainya di sana, Jiwok langsung bertemu dengan Jangmi yang masih shock atas semua yang terjadi padanya. Namun saat dia mendekati Jangmi,
Jang-mi melihat bekas riasan di wajah Ji-wook. Setelah itu, Ji-wook memasuki ruang interogasi untuk menemui pelaku pelecehan seksual dan mencoba mendapatkan informasi dari pria itu. Namun Ji-wook langsung kesal dan ingin menghajar pelaku karena sepertinya mengulur waktu membuat proses investigasi menjadi lebih lama. Tidak hanya itu, pria itu bahkan memberitahu Ji-wook bahwa dia terangsang ketika Ji-wook berada di dekatnya. Hal itu membuat Ji-wook merasa jijik dengan pria itu dan memilih untuk segera pergi. Dalam perjalanan pulang, Ji-wook mengingat kembali masa lalunya saat dia dan pacarnya menjadi sasaran teman sekolah mereka karena memiliki hubungan sesama jenis. Ji-wook memberitahu pacarnya bahwa dia ingin mengakhiri hubungan mereka. Kenangan yang menyakitkan tentang hubungan cintanya dengan pria yang dicintainya membuat Ji-wook kehilangan fokus dan mengalami kecelakaan. Ketika dia sadar, Ji-wook menemukan Jin-woo di sampingnya dan tampak sangat khawatir dengan kondisinya. Melihat banyaknya bekas suntikan di tubuh Ji-wook, Jin-woo berasumsi bahwa seniornya adalah seorang pecandu narkoba. Meskipun Ji-wook menyangkal bahwa dia menggunakan narkoba, Ji-wook juga tidak bisa mengatakan bahwa dia sering melakukan suntik hormon di tubuhnya untuk persiapan menjadi seorang transgender. Di sisi lain, rumor tentang Ji-wook menggunakan narkoba telah mencapai telinga Ho-gun, yang kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menggeledah apartemen Ji-wook untuk menemukan obat-obat yang Ji-wook sembunyikan. Namun mereka tidak menemukan apa-apa di sana. Ho-gun kemudian memberitahu semua anak buahnya untuk pulang, sementara dia akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Tidak lama kemudian, Ji-wook akhirnya pulang dan terlihat baik aja saat melihat Ho-gun di apartemennya. Dia bahkan dengan santai memberitahu Ho-gun untuk membuatkannya secangkir kopi. Kedatangan Ho-gun di sana ternyata membujuk Ji-wook untuk bergabung dengan kelompok mafianya karena dia sudah mengetahui tentang Ji-wook yang berencana untuk segera pensiun dari kepolisian. Ho-gun juga menawarkan sejumlah uang jika dia berhasil mengambil dokumen penting yang disita oleh polisi. Meskipun dokumen itu tidak ada hubungannya dengan kasus yang melibatkan Mr. Kim, Ho-gun mengincar dokumen penting itu karena nantinya dokumen itu akan menjadi miliknya setelah Mr. Kim dijebloskan ke penjara. Mendengar ini, Ji-wook kemudian menyuruhnya keluar dari rumah. Sementara itu di tempat lain, Jin-woo mengunjungi klub malam tempat Jang-mi bekerja dan mencoba bertanya tentang hubungannya dengan Ji-wook. Namun Jang-mi mengatakan bahwa dia hanya seorang informan untuk Ji-wook dan tidak benar-benar mengenalnya. Tapi untuk beberapa alasan, Jang-mi selalu merasa bahwa Ji-wook mengenalnya lebih baik dari siapapun. Bahkan, dia mungkin sudah lama mengenalnya. Nah, adegan kemudian beralih ke masa lalu dan menunjukkan Ji-wook mengunjungi rumah pacarnya, di mana dia melihat adik perempuan pacarnya yang tidak lain adalah Jang-mi ketika dia masih kecil. Beralih ke masa kini, Ji-wook terlihat menemui Bada dan menanyakan biaya operasi ganti kelamin yang ternyata sangat mahal. 사비, 수술비에 따라 달라지니까 알뜰하게 짜봐. 너 그 비용 만만치 않다. Setelah bertemu Mr. Kim dengan jaksa yang mencoba membujuk Mr. Kim untuk menjebloskan adiknya ke penjara agar mendapatkan keringanan hukuman, Ji-wook kemudian mengikuti Jin-woo yang sedang menangani dokumen penting milik Mr. Kim yang disita oleh polisi. Ji-wook menemukan dokumen yang dimaksud Ho-gun, kemudian Ji-wook ambil dan menyembunyikannya. Setelah itu, Ji-wook keluar untuk minum-minum bersama rekan-rekannya karena hari itu adalah hari terakhirnya menjabat sebagai polisi. Ketika dia kembali ke apartemennya, Ji-wook bertemu Jang-mi yang menunggunya di pintu apartemen. Ji-wook kemudian memberitahu Jang-mi tentang pengunduran dirinya dari kepolisian, sehingga Jang-mi tidak perlu datang kepadanya lagi. Mendengar ini, Jang-mi kemudian bertanya kepada Ji-wook tentang alasan dia datang kepadanya. Karena Jang-mi merasa yakin ada alasan di balik semua ini. Namun berada di dekat Jang-mi justru membuat Ji-wook memikirkan pacarnya lagi, karena Jang-mi memiliki mata yang sama persis dengan kakaknya. Jadi Ji-wook mau tidak mau menciumnya. Saat itu, Ji-wook dan pacarnya juga berciuman di atap sekolah. Pacarnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atap sekolah. Beberapa hari kemudian, Ji-wook pergi ke Ho-gun dan mengatakan dia memiliki dokumen penting yang dia inginkan.
Jiwok kemudian meminta sejumlah uang besar kepadanya jika dia ingin mendapatkan dokumen itu. Hogun kemudian merasa aneh karena Jiwok biasanya tidak tertarik pada uang, apalagi sikapnya juga terlihat aneh. Di sisi lain, Hogun diminta untuk datang menemui Mr. Kim yang mencoba membujuk Hogun untuk masuk penjara bersamanya karena Hogun juga memiliki catatan kriminal dan melakukan banyak kejahatan. Mendengar hal itu, Hogun langsung murka dan memberitahu Mr. Kim bahwa mereka bukan saudara kandung. Jadi, dia tidak perlu berkorban untuknya. Setelah itu, Hogun juga mendapat informasi dari bawahannya bahwa Mr. Kim telah menyepakati perjanjian dengan polisi untuk membekukan semua aset Mr. Kim agar Hogun tidak mendapatkan uang sepeser pun. Hogun sangat marah dan kemudian pergi ke jaksa yang menangani kasus Mr. Kim dan membunuh pria itu. Tidak berhenti sampai di situ, dia dan anak buahnya juga mulai mengunjungi orang-orang terdekat Jiwok, termasuk Dr. Jin, untuk membunuh mereka karena mereka mengira Jiwoklah yang mengungkap kejahatan itu ke polisi. Sementara itu, Jinwo yang berusaha mencari tahu keberadaan Jiwok kemudian bertemu dengan Yojung yang memberitahunya bahwa Jiwok sebenarnya bukanlah seorang laki-laki. Jinwo akhirnya menemukan keberadaan Jiwok di klub transgender, di mana Jiwok sudah berdandan seperti wanita. Setelah Jinwo menyebutkan pembunuhan Hogun terhadap jaksa, Jiwok kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia telah mengumpulkan cukup bukti untuk memasukkan Hogun ke penjara. Namun Jinwo mengatakan bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk menangkap Hogun dan anak buahnya tanpa kehadiran Jiwok, karena tidak ada polisi yang lebih tangguh seperti Jiwok dalam hal menangkap penjahat. Tapi tetap saja Jiwok tidak bergeming dan telah memutuskan untuk menjalani operasi transgender. Mendengar hal ini, Jinwo tidak bisa mengubah keputusan Jiwok dan kemudian meninggalkan seniornya yang selalu dia kagumi. Jinwo yang masih shock dan frustasi setelah mengetahui keberadaan tentang Jiwok yang ingin menjadi transgender, memilih untuk menghibur dirinya dengan minum di bar sampai mabuk. Jangmi bermaksud membawanya pulang, tapi anak buah Hogun menyerang Jinwo dan menikamnya berulang kali sampai akhirnya dia mati, lalu menculik Jangmi. 진짜 취했구나. 갔다 올게요. Esokan harinya, Jiwok yang hendak pergi ke luar negeri untuk operasi pergantian kelamin mengetahui tentang kematian Jinwo dari siaran berita di televisi. Tidak lama kemudian, Jiwok mendapatkan telepon dari Hogun yang telah menyandra Jangmi dan mengancam akan membunuhnya jika dia tidak datang ke sana. Mengetahui Jangmi dalam bahaya, Jiwok menyerah untuk pergi ke luar negeri dan bergegas menyelamatkannya. Di masa lalu setelah pacarnya mengakhiri hidupnya, Jiwok rupanya berjanji akan selalu melindungi Jangmi. Setelah melepas semua aksesoris dan rias wajahnya, Jiwok kembali menjadi sosok yang mengerikan yang dapat dengan mudah membunuh anak buah Hogun dengan brutal. 나왔다. 가고 있다. Ketika Jiwok akhirnya berhadapan dengan Hogun, Jiwok berlutut dan memohon padanya untuk membebaskan Jangmi. Tapi ternyata itu semua hanya tipuan
untuk membuat Hogun lengah sehingga dia bisa dengan mudah menggorok leher Hogun dan membunuhnya secara brutal. 살아있는 거지? 가지고 논 게 아니라 씨발. 그만해라. Melihat Hogun mati, komandan keduanya kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membebaskan Jang Mi dan membiarkan Jiwok keluar dari sana. 진짜 사내 맞네. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Jiwok memutuskan mengurungkan niatnya untuk operasi pergantian kelamin dan tetap menjadi seorang pria handsome. Bahkan, Jiwok berencana untuk menikahi Jang Mi. Tamat? Oke teman-teman, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Mungkin itu saja yang dapat Minho sampaikan. Sebelum pamit jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video menarik lainnya.